Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawafana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan setiap kali kita ikut kajian, semoga Allah memberikan pemahaman-pemahaman sehingga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita fahami. Karena ilmu yang tidak diamalkan, maka ilmu itu akan membawa sesuatu yang tidak baik untuk manusia. Ya, ilmu yang manfaat akan membawa kebaikan baik di dunia sampai di akhirat. Ketika orang meninggal dunia, maka ilmu yang manfaat itulah yang akan menemani di alam kubur, dan ilmu yang manfaat itu akan selalu membawa kebahagiaan di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka warisan yang paling top, warisan yang paling hebat bukan warisan berupa harta. Warisan yang paling hebat adalah ketika kita mewariskan ilmu kepada sesama manusia. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kita selalu ikut kajian, jangan bosan-bosan kita selalu mengaji. Ya, karena sesungguhnya ketika kita sering mengaji, sering belajar agama, sesungguhnya bukan kita itu tambah pintar. Justru semakin kita menyadari kekurangan kita, menyadari kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberikan ilmu kepada manusia illa qalila, ilmu yang sangat sedikit gitu. Makanya Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril supaya Rasul berdoa, Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu yang manfaat. Jadi kalau Rasulullah saja masih minta ditambah ilmu, ya apalagi kita gitu. Maka jangan pernah bosan, jangan merasa jenuh untuk belajar agama. Ya, semakin kita belajar ilmu Allah, semakin kita belajar ilmu agama, maka kita akan semakin tambah kuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Untuk kali ini kita akan membahas dua hadis sekaligus. Ya, pertama yaitu hadis ke-12 dan kita sambung dengan hadis yang ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Salah satu dari tanda-tanda baiknya agama seseorang ketika orang itu bisa meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan, rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi memberikan pesan agar kita ketika berucap, pastikan ucapan itu membawa manfaat. Kalau memang nggak bisa memberi manfaat, sebaiknya diam. As-sumtu hukmun, diam itu kadang membawa hikmah loh. Ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ternyata tergantung sejauh mana bisa menjaga lisan. Ya, ada orang dipuji karena lisan, tapi jangan salah, ada orang dicaci maki juga gara-gara lisan. Ya, alisan sohirul jismi wa kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya, tapi besar bahayanya. Ada orang masuk surga bisa karena lisannya juga. Nah, kalau punya ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang memberikan pencerahan, ucapan-ucapan yang menyejukkan, jangan salah, ucapan ini bisa membawa seseorang ke dalam surganya Allah.
Tapi jangan salah, ketika ucapan itu ucapan yang nyakiti orang, buat jantungan orang, maka ucapan itu bisa menyeret-nyeret orang itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini sepertinya ada hubungannya dengan kesehari-harian kita. Karena ya namanya kita sehari-hari nggak mungkin dong kita bisa menutup mulut kita 24 jam. Ya, kita nggak mungkin kan bisa menyetop ucapan-ucapan kita. Nah, maka kita harus berhati-hati untuk menjaga lisan kita itu. Ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berucap yang benar. Ya, berucaplah yang baik. Tapi kalau tidak bisa berucap yang benar, tidak bisa berucap yang baik, aw liyasmut, sebaiknya diam saja. Ya. Nah, ucapan itu juga bisa melihatkan isi hati seseorang. Nah, jadi kalau hati orang itu baik, biasanya ucapannya pasti akan baik. Tapi kalau hatinya itu buruk, biasanya ucapan juga akan ikut buruk gitu. Makanya kalau ada orang kok pekerjaannya ngomongin orang, kok pekerjaannya nyakiti orang, sebetulnya kita harus kasihan loh sama orang itu. Ya. Ketika ada orang nyakiti orang, ya, kemudian apa? Mengfitnah orang. Maka seharusnya kita tuh kasihan sama orang itu. Loh, kenapa kita harus kasihan? Karena ketika orang itu menyakiti orang, menggibah seseorang, ya, kemudian mengfitnah seseorang, sebetulnya orang itu telah melihatkan isi hatinya kepada orang lain. Kalau dia diam kan harusnya orang nggak tahu kan, ya, isi hatinya seperti apa gitu. Tapi ketika orang itu bicara, akhirnya orang tahu, ya, ketika bicara itu nggak baik, maka sesungguhnya itu melihatkan hatinya pun tidak baik. Maka Bapak Ibu pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kalau kita buka di Al-Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, Allah jelaskan bahwa tanda-tanda orang itu dikatakan imannya baik, ya, diantaranya adalah ketika bisa meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Yuk kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Al-Mu'minun surat 23 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang beriman itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan keberuntungan, maka keberuntungan seseorang itu berbanding lurus dengan sholat khusyuknya itu. Jadi ketika kita sholat itu khusyuk, insya Allah sholat khusyuk itu akan mendatangkan keberuntungan, akan mendatangkan kebaikan. Terus tanda orang yang beriman lagi, yang beruntung siapa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah, jadi pastikan bahwa setiap kita melakukan perbuatan itu mengandung arti. Ya, pastikan ketika kita berucap, ucapan kita juga memberikan faidah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan, kita melakukan ucapan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Ya, Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi yang ketika nabi itu bicara, maka pembicaraan nabi itu mampu loh menghilangkan masalah-masalah yang dialami oleh para sahabatnya. Jadi ucapan yang sejuk, ucapan yang mencerahkan, itulah ucapan yang selalu diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ucapan-ucapannya Rasulullah SAW itu ditunggu-tunggu oleh sahabat.
karena mampu menyejukkan hati, mampu menyejukkan suasana, dan juga mampu menghilangkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sahabat-sahabat pada saat itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an, kalau kita buka di surat Al-Ahzab surat 33 ayat yang ke-70 71 juga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Nah, sampai akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Ya. Nah, kenapa kok Allah menggunakan bahasa benar, kok enggak menggunakan bahasa baik? Karena yang baik belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti baik. Nah, kalau kita bisa berucap dengan ucapan yang benar, apa jaminan Allah itu? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita. Allah akan memperbaiki perbuatan kita. Jadi jangan dianggap sepele masalah ucapan itu. Kalau ucapan kita baik, insya Allah itu akan menggerakkan perbuatan-perbuatan kita pun akan ikut baik. Bahkan ucapan itu bisa jadi doa loh. Ya, makanya hati-hati kalau kita berucap itu. Kalau ucapan kita ini baik, insya Allah itu juga akan memberikan kebaikan. Tapi kalau ucapan itu tidak baik, maka itu juga akan memberikan efek yang tidak baik juga untuk diri kita. Ya, maka pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan itu kan pesan moralnya adalah melatih kita supaya al-imsak, supaya menahan, mencegah. Bukan hanya menahan, mencegah dari makan, dari minum, tapi juga mencegah dari perkataan yang tidak baik. Ya. Karena setiap ucapan kita nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan hadis yang ke-12. Nah, sekarang kita akan melanjutkan hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu belum mencintai orang lain sebagaimana orang itu mencintai dirinya sendiri. Ini hadis bicara tentang akhlak. Jadi iman seseorang ternyata nggak cukup hanya dilihat dari sholatnya, dari puasanya saja, tetapi akan dilihat sejauh mana kepedulian terhadap orang lain. Kalau orang itu betul-betul imannya baik, maka dia tidak hanya fokus mikirin diri sendiri, tapi dia selalu berusaha untuk memikirkan kesalahan orang lain. Ya, untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Bahkan Rasulullah pun mengatakan di dalam hadis yang lain, tidak termasuk umatku kalau ada orang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, jadi kalau kepingin jadi umatnya Rasulullah, maka apa? Kita harus punya kepekaan sosial. Jadi nggak akan diakui umat Rasulullah loh kalau kita perutnya kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Nah, maka hadis ini menganjurkan supaya kita ini punya kepedulian. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak pernah punya kepedulian terhadap saudaranya, maka falaysa minna, orang itu tidak termasuk umatku. Nah, kalau kita nggak termasuk umat Rasulullah, terus kira-kira kita umatnya siapa gitu? Jangan sampai nanti di hari kiamat ketika kita ketemu sama Rasul, kita pede gitu.
Kita teriak-teriak, ya Rasul, aku umatmu, aku umatmu. Begitu Rasul menengok, menjawab, enak amat kamu ngaku umatku, sementara kamu nggak mewarisi akhlakku. Bagaimana aku akan mengakui bahwa engkau sebagai umatku kalau engkau waktu hidupmu hanya memikirkan dirimu sendiri, nggak pernah memikirkan orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan memikirkan orang lain itu bukan hanya memikirkan kebutuhannya, bukan hanya memikirkan ekonominya, termasuk memikirkan bagaimana orang lain itu supaya selamat dari neraka. Ya. Supaya apa? Orang lain itu akan bisa sama-sama masuk surga. Ya, maka seorang muslim yang baik bukan seorang muslim yang hanya mencari selamatnya sendiri. Seorang muslim yang baik bukan hanya seorang muslim yang mencari surga sendiri, tetapi seorang muslim yang baik, dia selalu menjadi jalan ke surga, jalan keselamatan buat orang lain. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Allah. Karena Nabi Musa kan memang seorang nabi yang punya mukjizat, disebut kalimullah, nabi yang bisa bercakap langsung dengan Allah. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dalam satu riwayat mulutnya itu kalau ngomong pelo, atau sekarang apa namanya, cadel gitu. Ya, sehingga Nabi Musa itu kalau mau menyampaikan wahyu, menyampaikan Taurat kepada umatnya, Nabi Musa itu berdoa dulu, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, berikan kejelasan dalam lisanku ya Allah. Karena Nabi Musa itu cadel, pelo, tapi jangan salah, walaupun Nabi Musa secara fisik mulutnya nggak bisa jelas ketika bicara, ternyata beliau punya mukjizat loh, mulutnya tidak bisa jelas berbicara, tetapi beliau punya mukjizat, bisa bercakap dengan Allah, bisa bicara dengan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita itu menghina orang yang tidak sempurna fisiknya. Jangan pernah menghina kepada orang yang cacat fisiknya. Boleh jadi yang cacat fisiknya, tapi bisa jadi hatinya lebih baik daripada kita. Ya. Nabi Musa itu secara fisik mulutnya susah dipahami kalau ngomong, tapi ternyata beliau punya kelebihan, punya mukjizat, bisa bercakap langsung dengan Allah. Nah, pada suatu saat Allah pernah menyuruh Nabi Musa untuk mendatangi satu tempat, satu gunung. Ya, akhirnya kata Allah, Musa datangi gunung Anu. Di gunung itu ada umatmu yang ibadah di atas gunung selama 70 tahun. Dia nggak turun-turun dari gunung. Ya, ketika sudah sampai di gunung itu, terus engkau ketemu sama umat itu, sampaikan kepadanya bahwa orang itu termasuk ahli neraka. Ya. Nah, kemudian akhirnya Nabi Musa menjalankan perintah Allah itu. Datanglah ke sebuah gunung yang dimaksud oleh Allah itu. Begitu sudah sampai di gunung itu, betul ketemu sama seseorang yang dia lagi beribadah di atas gunung itu. Akhirnya Nabi Musa pun menyampaikan pesan Allah itu, wahai fulan, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita bahwa engkau termasuk ahli neraka. Ketika orang itu dikasih tahu bahwa dia termasuk ahli neraka, langsung fabaka bakaan syadid, kalau dalam riwayatnya itu, seorang itu langsung nangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Wahai Nabi Musa, aku tinggalkan masyarakat, aku tinggalkan keramaian-keramaian dunia, aku naik di atas gunung, aku ibadah 70 tahun, padahal harapanku ya supaya aku masuk surga. Kok ternyata malah Allah memasukkan neraka? Aku sedih, wahai Nabi Musa. Tapi ya sudah, ini kata orang itu, karena ini adalah perintah Allah yang Allah perintahkan kepadamu wahai Nabi untuk menyampaikan berita kepadaku, ya sudah aku ikhlas. Tapi wahai Nabi Musa, aku minta satu permintaan. Kata Nabi Musa, apa permintaanmu? Nanti kalau Allah masukkan badanku ke neraka, tolong Allah supaya membesarkan badanku. Ya, kata Nabi Musa, biar apa? Biar badanku menutup pintu neraka, biar orang-orang lain tidak ada yang masuk neraka.
biar aku saja yang ada di situ. Ya, karena aku merasa yakin aku ini termasuk ahli surga, ibadah 70 tahun, aku tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia di bawah sana. Ternyata aku termasuk ahli neraka. Terus bagaimana dengan umat-umat yang di bawah sana, yang dia mungkin hari-hari tergelimang dengan perbuatan dosa? Oke, nanti aku sampaikan kepada Allah, kata Nabi Musa. Akhirnya singkat cerita, Nabi Musa nemui Allah lagi. Dan akhirnya Nabi Musa menyampaikan, ya Allah, amanah sudah aku lakukan, sudah aku sampaikan kepada orang tersebut. Tetapi ya Allah, dia minta satu, ya Allah, dia minta supaya badannya dibesarkan pintu neraka. Ya, akhirnya kata Allah apa? Wahai Musa, sekarang kamu datangi dia lagi. Sekarang ya Allah, iya, datangi sekarang dan sampaikan kepadanya bahwa orang itu aku takdirkan masuk surga. Aku nggak jadi masukin neraka. Nabi Musa kaget, ya Allah, kemarin neraka, kenapa sekarang surga? Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, kalau kemarin-kemarin saya katakan dia ahli neraka karena dia hanya ibadah sendiri untuk keselamatan sendiri. Tapi puluhan tahun dia nggak pernah memikirkan keselamatan orang lain. Tapi ketika dia minta supaya badannya dibesarkan sebesar pintu neraka, biar orang lain selamat, itu artinya dia sudah memikirkan umat, dia sudah memikirkan kebaikan orang lain. Maka aku haramkan dia masuk neraka. Nah, pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, inilah sebuah kisah yang menjadi inspirasi buat kita, bahwa jangan pernah puas ketika kita tuh bisa berbuat baik untuk diri sendiri. Jangan pernah kita puas ketika kita hanya bisa beribadah sendiri. Tapi jadilah orang yang bisa mensurgakan orang lain. Jadilah orang yang bisa membawa kebaikan buat orang lain. Inilah yang dimaksud hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud mencintai orang lain itu apa? Nah, kalau kita pengen masuk surga, ya kita juga harus menjadi jalan ke surga dong buat orang lain. Ya, maka jangan bosan-bosan kita tuh ngajak kebaikan. Kalau kisah umat Nabi Musa tadi, kan dia hanya cuma baru berpikir nyelamatin orang, itu Allah haramkan loh masuk neraka. Gimana kalau kita sudah berusaha, kita mengajak orang, yuk kita mengaji, yuk kita berbuat baik, ya pasti kebaikan-kebaikan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka orang yang mengajak itu akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang diajaknya itu, dan Allah nggak mengurangi pahala orang-orang diajak tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak Ustadz, aku sudah ngajak Pak Ustadz orang untuk ngaji, orang untuk berbuat baik, tapi kadang yang saya ajak tetap jawabannya insya Allah Pak Ustadz. Insya Allah itu dari tahun 2000 sampai 2020 Pak Ustadz. Berarti dia nggak mau mengikuti ajakan saya. Apakah saya dapat pahala? Tetap. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita untuk berusaha, dan Allah nggak mewajibkan kita untuk berhasil. Karena hidayah itu milik Allah, hidayah bukan milik manusia. Jangankan kelasnya kita yang orang biasa, sekelas Rasulullah saja nggak bisa mengislamkan paman-pamannya. Ya, coba lihat, Rasulullah itu paman yang Islam cuma satu, Hamzah. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib itu ingkar kepada Allah. Padahal sudah diajak oleh Nabi. Ya, kenapa? Ternyata sekelas Nabi Muhammad saja nggak bisa ngasih hidayah, apalagi kalau sekelas manusia biasa seperti kita. Nabi Ibrahim, seorang nabi, bapaknya penyembah berhala. Apakah Nabi Ibrahim berdosa? Ya tidak, karena Ibrahim pun sudah mengajak ayahnya untuk berbuat baik. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, anak istrinya kafir kepada Allah. Ya, apakah Nabi Nuh berdosa? Tidak, karena Nabi Nuh sudah menyampaikan kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita diperintahkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah, supaya kita menjadi umat yang ta'muruna bil ma'ruf, yang mau menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Maka wa ulaika humul muflihun, perbuatan itu akan mendatangkan keberuntungan. Umat Rasulullah, pemirsa DFTV, itu bukan disebut umatan ibadah, ya, tapi umat Rasulullah disebut dengan umatan dakwah. Karena kalau bicara ibadah,
Ibadah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan ibadah-ibadah umat-umat sebelumnya. Ada umat-umat sebelumnya itu ibadah sampai puluhan tahun, sampai ratusan tahun. Sementara umur kita 60 sampai 70. Maka kalau umat Islam itu kemuliaannya pada ibadah, pasti akan kalah dengan umat-umat sebelumnya. Maka umat Islam itu disebut umatan dakwah. Ya, umat dakwah. Siapa umat dakwah itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makanya, yuk kita selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Kita mengajak orang untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan hadis yang kita bahas, 2 hadis sekaligus ini, semoga akan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita juga selalu memikirkan keselamatan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.